Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Permatasari dengan NIM 211604061 dari program studi D4 Keperawatan Anestesiologi dari kelas A Fisika dan Biokimia. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan spirometri dengan seorang pasien yang menderita penyakit asma. Menjelaskan dulu apa itu spirometri. Pemeriksaan spirometri merupakan sebuah pemeriksaan standar yang dilakukan oleh ahli medis atau dokter untuk mendiagnosis dan memantau fungsi paru-paru pada seseorang. Pemeriksaan ini berfungsi untuk mengukur aliran udara masuk dan keluar dari paru-paru. Pemeriksaan spirometri ini akan memanfaatkan sebuah perangkat yang disebut spirometer, yakni mesin kecil yang dipasang dengan kabel ke mulut. Hal ini akan mencatat jumlah udara yang masuk dan keluar serta kecepatan napas seseorang. Tujuannya yaitu menilai status paru, normal, restriksi, obstruktif, dan campuran, kemudian mengevaluasi pengobatan, mengevaluasi perjalanan penyakit, serta menentukan toleransi tindakan bedah. Prediksinya yaitu absolut tidak ada, kemudian relatif, batuk darah, pneumotoraks, status kardiovaskuler tidak stabil, emboli paru, aneurisme cerebri, dan pasca operasi mata. Untuk indikasinya yaitu setiap keluhan sesak, penderita asma dan PPOK stabil, evaluasi penderita asma setiap tahun dan penderita PPOK setiap 6 bulan, kemudian penderita yang akan dianestesi umum, pemeriksaan berkala pada pekerja yang terpancar zat berbahaya dan rokok. Berikut video pemeriksaan spirometri yang saya lakukan. Pagi Bu. Baik Ibu, perkenalkan itu nama saya Penata Lucy, saya merinas pagi hari ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Bu Emma Ahmadani. Apakah ada yang bisa saya bantu? Saya ingin melaksanakan pemeriksaan spirometri, Bu. Melakukan pemeriksaan spirometri. Sebelumnya apakah Ibu mempunyai penyakit apa? Penyakit asma. Penyakit asma. Tolong sebutkan nama dan tanggal lahirnya tadi. Tanggal lahir? Tanggal lahir 23 September 2002. Oke, tinggi badan 149. berat badan 45. Oke, Pak. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan spirometri tadi. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Ibu tahu apa itu spirometri tadi? Tidak. Nah, spirometri ini adalah pemeriksaan pada paru-paru ya Ibu. Nah, ini tujuannya itu yang pertama yaitu untuk menilai status paru-paru ya Ibu. Statusnya itu yaitu normal, obstruktif, terus ada restriksi dan campuran. Yang kedua yaitu mengevaluasi pengobatan, mengevaluasi perjalanan penyakit, terus kemudian adanya toleransi tindakan bedah. Prediksinya yaitu absolut tidak ada, yang kemudian keduanya itu relatif, batuk berdarah, pneumotoraks, kemudian status kardiovaskuler yang tidak stabil, emboli paru, aneurisma cerebri, dan juga yang terakhir yaitu pasca operasi mata. Terus sebelumnya apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Oke, tidak ada. Nah, nanti di saat saya melakukan pemeriksaan mungkin agak tidak nyaman ya Ibu, karena saya akan menggunakan alat yang pertama itu mouthpiece. Nah, di sini alatnya nanti akan dimasukkan ke dalam mulut ya Ibu seperti ini. Nah, nanti saya instruksikan pada saat memasukkan alat ini. Yang kemudian kedua yaitu saya akan menggunakan penjepit ya Ibu untuk menjepit di bagian hidung. Nah, nanti saya akan semaksimal mungkin untuk melakukannya dengan sangat hati-hati supaya Ibu merasakan nyaman ya Ibu. Nah, nanti waktunya kira-kira sekitar 5-10 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Oke, baik Ibu bersedia Ibu. Sebelum kita memulai, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Ibu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nanti pas di saat menggunakan mouthpiece terus masukkan ke dalam mulut, Ibu nanti bernapas seperti biasa ya Ibu, sebanyak 3 kali seperti biasa. Terus yang kemudian keempat kalinya itu Ibu nanti menghirup napas secara maksimal, terus mengeluarkannya secara maksimal ya Ibu sampai habis. Setelah itu melepaskan mouthpiece ini dari mulut. Apakah Ibu mengerti? Oke, baik Ibu, kalau mengerti, oke kita mulai ya Ibu. Ibu kita pasangin dulu penjepitnya ke hidung. Oke, sudah terpasang, lalu menggunakan mouthpiece. Oke, kita mulai ya Ibu. Menarik nafas sebanyak 3 kali. Nafas yang pertama 1, kedua, terus ketiga,
Oke, yang keempatnya tarik nafas dalam, terus keluarkan secara maksimal ibu secara habis. Oke, selesai ya ibu. Oke, lepas mouthpiece-nya. Oke, terus kemudian kita akan masuk ke pengecekan yang kedua, yaitu mengukur kapasitas vital faal ya ibu. Nanti ibu akan menarik nafas seperti tadi, yaitu sebanyak 3 kali. Terus di bagian keempat kalinya nanti ibu akan menarik nafas dalam, kemudian mengeluarkannya secara menghentak ya ibu, menghembuskan secara spontan. Nah, oke ibu, kita mulai ya ibu, apakah ibu mengerti? Oke, mengerti, kita pasang lagi ya ibu. Ya. Nah, oke, menggunakan mouthpiece-nya lagi. Oke, menarik nafas seperti tadi 3 kali. Oke. Terus yang keempat kalinya menarik nafas secara dalam, menghentakkannya saat mengeluarkannya. Oke, selesai ya ibu. Oke, melepaskan mouthpiece. Oke, selesai ya ibu. Sudah ya ibu, pemeriksaan kita sudah selesai. Apa yang ibu rasakan tadi? Apakah ibu merasa nyaman? Oke ibu, saya lihat di spirometernya tadi, sudah saya lihat ya, si pemeriksaannya itu angka TC-nya yaitu 45, normalnya adalah lebih dari 80% ya ibu. Terus kemudian FTC-nya yaitu 67%, normalnya yaitu lebih dari 80%. FEPI-nya per TC-nya yaitu 102 ibu, normalnya itu lebih dari 75%. Baik ibu, sudah saya lakukan pemeriksaannya. Sudah saya jelaskan juga tadi hasil pemeriksaannya tadi ya ibu. Apakah jelas dari yang saya jelaskan? Jelas Bu. Oke, alhamdulillah jelas. Nanti kalau ibu merasa mulai ada tidak enak di badan ibu langsung ke rumah sakit lagi ya ibu untuk melakukan pemeriksaan lagi. Nah, sekian ya ibu dari saya. Terima kasih ya ibu. Sampai jumpa. Baik, sudah selesai saya lakukan, yaitu membuat video tadi, yaitu pemeriksaan spirometri. Jika ada kurang saya mohon maaf. Semoga video tadi bisa membantu semua yang menonton. Terima kasih, sampai jumpa.